dirawat resmi 862 orang. 862 orang di Kota Ambon, dan yang meninggal sampai dengan tanggal 4 itu 94 orang. 94 orang. Tadi ada meninggal 2 lagi, berarti 96 orang yang meninggal karena COVID. Dari walaupun yang meninggal ini masih di bawah rata-rata tingkat nasional, tapi dari segi kuantitatif di Maluku ini termasuk tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Maluku. Ada hal yang menarik yaitu yang terkonfirmasi per tanggal 4 yang lalu, ya 4 kemarin itu, dari data yang kita miliki, yang terkonfirmasi untuk 1 hari saja itu 270 orang. 270 orang. Sehingga totalnya itu ada 862. Nah, ini betul-betul membuat kesulitan buat pemerintah kota. Karena apa? Kita nggak punya rumah sakit daerah. Sehingga kita mengambil kebijakan untuk para masyarakat Kota Ambon yang terkonfirmasi itu kita atur pada rumah sakit lapangan. Kita sudah buka 3 rumah sakit lapangan, masing-masing Hotel Wijaya 1 dengan kapasitas 40 orang penuh terisi. Kemudian Guest House HI itu 34 kamar penuh terisi. Kemudian hari ini kita buka lagi Hotel Everbright dengan 45 kamar penuh terisi. Ya, nah saya berdoa semoga bisa kita kendalikan ini. Nah, selain isolasi terpusat yang kita siapkan dalam bentuk rumah sakit lapangan ini, maka selebihnya itu ada dalam isolasi mandiri. Ya, nah isolasi mandiri ini memang kita mengalami kesulitan juga karena ada juga orang yang tidak disiplin sehingga dia berdampak kepada anggota-anggota keluarga yang ada. Nah, oleh karena itu sore hari ini saya mengadakan rapat dengan seluruh lurah Kades Raja dan seluruh pimpinan OPD untuk mengantisipasi ini, karena ini betul-betul akan sangat-sangat penting dan sangat membahayakan kepentingan kesehatan maupun kepentingan ekonomi daripada masyarakat. Ya, dari data-data yang ada, ternyata memang para lurah Kades Raja itu melaporkan hasil tracking dari 1-2 anggota keluarga yang terkonfirmasi positif. Ternyata anggota keluarganya itu ada yang 5, 6, bahkan dari 12 anggota keluarga yang ada yang 9 terkonfirmasi. Nah, ini harus betul-betul kita antisipasi dia sehingga dia tidak berdampak buruk bagi perkembangan yang lebih luas. Nah, memperhatikan akan kondisi Ambon yang luar biasa meningkat secara mendadak ini, belum kita tahu apakah ini dampak daripada virus baru, mutasi virus baru, ataukah memang ini virus yang selama ini kita kenal. Ini sementara berproses pada laboratorium dan kita nanti bisa memberikan keterangan setelah mendapat hasil dari lab tentang virus yang berkembang sekarang. Nah, dalam kaitan itu saudara, memperhatikan kondisi yang begitu memprihatinkan, maka kita itu sudah mengambil langkah-langkah. Antara lain, pertama, saya telah terbitkan instruksi Wali Kota Ambon nomor 2 yang hari ini saya tanda tangani, tetapi tanggal hari Kamis tanggal 8 tanggal 8 itu mulai secara efektif dia berlaku. Dia berlaku. Nah, instruksi Wali Kota ini dia bersumber dari pertama instruksi Menteri Dalam Negeri yang terkait dengan PPKM, baik darurat maupun PPKM mikro, instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14, nomor 15, dan surat edaran Satgas Nasional tanggal nomor 14,
tahun 2021. Itu dasar hukumnya. Dengan dasar hukum itu lalu saya terbitkan instruksi wali kota nomor 2 tahun 2021. Dia mengatur tentang seluruh mekanisme sosial masyarakat yang ada di kota ini. Nah, beberapa hal yang secara prinsip yang perlu teman-teman ketahui antara lain, ya. Pertama, semua tempat hiburan, baik itu karaoke, baik itu tempat-tempat permainan anak maupun bioskop itu resmi ditutup mulai hari Kamis, ya. Yang kedua, semua tempat wisata, pantai-pantai dan semua tempat wisata dalam wilayah Kota Ambon ditutup mulai hari Kamis. Yang ketiga, restoran, kafe, rumah kopi, warung makan itu bisa beroperasi, tapi sifatnya hanya menerima pesanan, take away. Jadi orang bisa beli, pesan, tapi tidak boleh sama sekali makan di tempat. Ya. Yang berikut, seluruh acara wedding, seluruh acara perkawinan maupun kegiatan-kegiatan organisasi tidak diperkenankan dilaksanakan lebih dari 30 orang. Untuk wedding, sama sekali kita larang untuk mengadakan resepsi. Kalau mau dilaksanakan perkawinan, itu harus bisa di rumah, tapi dengan jumlah keluarga yang tidak lebih dari 30 orang. Tadi saya sudah beritahukan Kepala Pejabat Pelaksana Harian Dukcapil sudah melaporkan bahwa sudah ada beberapa yang mendaftar untuk kawin dalam bulan ini. Saya bilang silakan, untuk kawin boleh, tapi untuk acara resepsi sama sekali dilarang. Kalau mereka misalnya keberatan, ya dengan terpaksa kita nggak bisa untuk melaksanakan administrasi perkawinan. Ya, saya bilang ini resikonya memang pasti ada orang yang komplain, tapi ini untuk kepentingan kita bersama, ya kita akan mengambil kebijakan ini secara bersama. Yang berikut, untuk kegiatan kuliner malam, ya tenda-tenda itu dia beroperasi sampai dengan jam 9, tetapi tidak diperkenankan untuk masyarakat makan di tempat, bisa dibungkus, ya, bisa take away. Jadi semua tenda-tenda itu beroperasi dari jam 3 sore sampai dengan jam 9 selesai, dan tidak ada yang diizinkan untuk makan di tempat. Nah, selain itu, pintu-pintu masuk dari dan ke Ambon, pertama, untuk dari dan ke Ambon antar provinsi, yang pertama Satgas itu akan berada pada seluruh pintu-pintu masuk itu. Nah, untuk bandara udara maupun Yosudarso yang berangkat antar provinsi ataupun juga Slamet Riyadi dari Ambon ke Manado misalnya, yang antar provinsi terutama untuk Jawa dan Bali, persyaratannya itu harus ada dengan bukti vaksin, minimal vaksin yang pertama dan PCR yang negatif. Ya, itu untuk semua perjalanan untuk Jawa dan Bali, baik yang keluar maupun masuk. Sedangkan untuk perjalanan dari luar Ambon antar provinsi non Jawa dan Bali itu harus dengan kartu vaksin ditambah dengan rapid antigen. Jadi kalau misalnya kita mau ke Makassar atau kita mau ke Kalimantan atau kita mau kemana, itu bisa, tapi dengan bukti kartu vaksin minimal 1 kali dan rapid antigen. Tapi kalau untuk ke Jawa dan Bali itu wajib untuk PCR, ya, dan rapid antigen minimal 1 kali. Untuk perjalanan di Maluku antar kota kabupaten itu cukup dengan bukti vaksin ditambah dengan rapid antigen, ya, untuk perjalanan di Maluku. Nah, untuk penduduk Maluku Tengah yang ada tinggal di Pulau Ambon itu cukup menunjukkan KTP-nya disertai dengan surat keterangan dari raja tentang maksud perjalanan daripada
yang bersangkutan ke Ambon. Ya. Nah, saudara-saudara, tiap-tiap pintu masuk ini akan dikawal oleh Satgas Kota yang terdiri dari satuan TNI Polri ditambah dengan pemerintah kota. Jadi ada unsur Angkatan Darat, ada unsur Angkatan Laut, ada unsur Angkatan Udara, ada unsur Polri ditambah dengan Satgas Kota. Nah, untuk keberangkatan, terutama untuk pelabuhan dan bandara itu, KKP itu hanya bertugas untuk mengadakan konfirmasi terhadap kesehatan, hasil daripada validasi atau verifikasi kesehatan. Tapi untuk menentukan penumpang itu dia berangkat, itu harus dikonfirmasi dengan Satgas. Ya, jadi Satgas yang akan menentukan, bukan oleh maskapai, bahwa yang bersangkutan bisa berangkat. Itu harus dengan rekomendasi dari Satgas. Setelah dia check in, dia harus konfirmasi dulu dengan Satgas apakah dia memenuhi persyaratan enggak untuk harus berangkat. Jadi kalau saudara sudah check in tapi ternyata Satgas bilang bahwa suratnya tidak memenuhi persyaratan, ya dengan terpaksa tidak bisa untuk berangkat. Ini kita ambil langkah semuanya hanya untuk kepentingan bersama, karena ini barang kan tidak bisa kita lihat, barang tidak bisa kita pegang. Tahu-taunya kena, tahu-taunya meninggal. Ya, nah ini yang saya mau sampaikan buat saudara pada hari ini. Termasuk juga untuk pelayanan-pelayanan di pemerintah Kota Ambon, kita akan menggunakan hanya satu pintu saja. Satu pintu saja. Untuk sementara seluruh tugas pelayanan umum ya yang bukan terkait dengan perizinan pajak itu kita tangguhkan untuk sementara. Kalau saudara merasa urgent, bisa dibangun komunikasi lewat handphone ataupun juga video call, ya. Tapi kita menghindari untuk pelayanan offline, tatap muka satu dan yang lain, ya. Nah, sedangkan untuk hal-hal yang terkait dengan pajak dan perizinan dan sebagainya, itu bisa datang dengan prokes yang sangat-sangat amat ketat. Untuk perusahaan pengurusan di Dukcapil itu kebijakan telah dibuat, tetap dilaksanakan untuk pemotretan KTP dan sebagainya, tetapi dengan persyaratan yang sangat ketat, yaitu wajib untuk kartu vaksinasi dan rapid antigen. Ya, ini semua yang kita sudah tetapkan dalam instruksi Wali Kota nomor 2 ya tahun 2021. Nah, untuk rumah-rumah ibadah, untuk langkah pertama ini kita menghimbau kepada seluruh tokoh-tokoh agama untuk memperhatikan kondisi setempat, ya. Nah, kita sudah mengadakan rapat koordinasi dengan para tokoh-tokoh agama untuk juga diambil langkah-langkah yang tidak merugikan kita secara masyarakat secara bersama. Nah, saya rasa itu beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada saudara terkait dengan kondisi terakhir yang sementara dihadapi secara bersama oleh kita. Kegiatan vaksinasi tetap akan dilaksanakan, ya. Tapi untuk sementara 3 hari ini seluruh nakes kota itu istirahat untuk konsolidasi karena kondisi cukup memprihatinkan. Kurang lebih 21 nakes kita, 3 dokter, 18 ya perawat itu terpapar dan 3 puskesmas ditutup. Nah, kita konsolidasi untuk beberapa hari, 3 hari paling tidak. Hari Kamis itu akan mulai kita laksanakan lagi langkah-langkah medis. Nah, saya rasa itu yang saya mau sampaikan buat saudara pada sore hari ini terkait dengan perkembangan terakhir, situasi terakhir di Kota Ambon. Silakan kalau ada yang mau tanya, silakan.